Iya, baik Pak Menteri, pemaparan dari teman-teman aspirasi yang disampaikan Kepala Desa dari 34 Saya izin, provinsi. izin. Oh, tambah Iya. lagi, Pak Kolik. Terkait dengan DIM, Pak, DIM RUU Desa, saya dapat laporan dari Balik sudah sekitar bulan September, Pak. Sudah eh, surprise-nya sudah ada, Pak. Nah, sekarang saran saya, Pak, ini sebelum ganti Pak Menteri Desa nanti, Pak, ke depan misalnya, atau Menteri Desa ganti dengan jabatan yang Menteri berikut, Pak. Insya Allah beliau Mendagri ke depan. Mendagri misalnya. Pak, bagaimana kalau di Amin. Nah, kalau ini saya aminkan, Pak. Amin. bagaimana kalau RUU ini kita dorong di tahun ini, Pak, atau tahun depan, masa sidang depan itu dibahas, Pak. Karena ini kan sudah masuk di prolegnas dan sudah ada surprise-nya. Nah, yang kedua, Pak, karena DPD ini lebih bermitra dengan pemerintah, saya harap, Pak, ada tim kerja terbatas untuk mensinkronkan dimnya Komite 1 dengan pemerintah. Sebelum kita misalnya nanti pembahasan di sebelah. Itu lebih bagus supaya pokok-pokok pikiran DPD yang bisa saja kita sinkronisasi dengan pemerintah itu saya pikir lebih lebih baik. Makasih. Iya, Pak Menteri, pemaparan dari daerah-daerah berdasarkan aspirasi Kepala Desa sudah disampaikan. Kemudian saya mendengarkan pemaparan tadi, saya pikir revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa udah bisa kita percepat segera nih, Pak Menteri. Ya, karena ini akan menjadi legasinya Pak Menteri. Dan kita berikan apresiasi juga dengan kinerja Pak Menteri selama ini. Kemudian juga perjuangan 9 tahun, ya, masa jabatan kepala desa dengan batas 2 periode yang kita batasi. Saya pikir ini menjadi perjuangan yang harus segera disahkan. Ya, dana desa yang selama ini sangat terbatas 1 miliar, ya kita perjuangkan di atas 5 miliar per desa. Ini yang setidaknya menjadi perjuangan DPD juga yang juga diamini oleh Pak Menteri. Kemudian kita sepakat nih dana desa ditingkatkan, bahkan kesejahteraan kepala desa itu bahkan pendapatan, ya. Pendapatannya ditingkatkan, gajinya kalau bisa di bawah minimal UMR, ya, dengan beban kepala desa itu dikurangi. Dan yang sangat penting jaminan pensiun, ya, jaminan sosial untuk kepala desa itu harus ada. Jadi masa jabatan kepala desa setelah sudah tidak lagi menjabat ada pensiun. DPD ada pensiun, DPR ada pensiun, DPRD, apa gubernur dan sebagainya, menteri ada pensiun, kepala desa kenapa tidak ada pensiun? Ini yang harus kita perjuangkan. Dan yang sangat penting adalah ini ada wacana menghapuskan pendamping desa. Jadi kita sepakat di DPD ini ke pendamping desa harus dilanjutkan, bahkan harus ditingkatkan. Kita nggak sepakat dihapuskan. Oleh karena itu, yang terakhir adalah kita memberikan apresiasi kepada Pak Menteri untuk meningkatkan kinerja dengan Komite 1 yang lebih masif lagi. Baik, saya pikir jelas ya dan semua terjawab ya. Pertanyaan, tanggapan dan juga permintaan klarifikasi. Memang agak sulit kita membantah kalau berhadapan dengan seorang menteri yang cerdas ya seperti Pak Menteri yang saat ini. Memang beliau ini secara biologis dan secara ideologis turunannya Gus Dur. Susah kita bantah. Bisa kita lihat sosok beliau ini sebagai Gus Dur muda kan. Kita keren aplaus dulu buat beliau ya. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Terus karirnya naik ke atas ya, maksudnya jadi menteri yang lebih tinggi lagi, Menko minimal ya. Dan terpilih di anggota DPR RI. Ya. Baik Pak Menteri, kita masih ada waktu 5 menit lagi, silakan ditampilkan kesimpulan rapat kerja kita. Ya. Baik, saya bacakan kesimpulan rapat kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Selasa 13 November 2023. Yang pertama, Komite 1 DPD RI bersama-sama pemerintah sepakat untuk mendorong percepatan proses pembahasan revisi Undang-Undang Desa dengan mempertimbangkan substansi materi perubahan Undang-Undang Desa yang telah disusun oleh DPD RI. Gimana Pak Menteri? Kita sudah punya Pak draftnya, tapi kita serahkan nanti menyusul saja Pak, karena ada beberapa poin yang harus kita revisi berdasarkan masa sidang sekarang. Masih ada satu lembaga yang belum kita temukan, yaitu Menteri Keuangan. Saya ulangi, Komite 1 DPD RI bersama-sama pemerintah sepakat untuk mendorong percepatan proses pembahasan revisi Undang-Undang Desa dengan mempertimbangkan substansi materi perubahan Undang-Undang Desa yang telah disusun oleh DPD RI. Sepakat ya Pak ya? Ini tidak ada yang terlalu mengikat dan
masukan substansi materi perubahan nanti akan kita serahkan apakah nanti pada saat tripartit atau dalam rapat selanjutnya, karena ada masukan satu lagi yang sedang kita tunggu rapat kerja dengan Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua, Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI dalam perubahan Undang-Undang Desa nantinya untuk mendorong satu masa jabatan kepala desa 9 tahun dengan 2 periode, 2 perangkat desa menjadi PPK. Tadi ada masukan nih perangkat desa dan pendamping desa Pak untuk menjadi PPK. Ini usulan dari DPD. Bapak setuju Pak kira-kira? Ya, betul. Poin nomor 2, memperjelas status perangkat desa menjadi PPK. Oh iya, memperjelas status perangkat desa dan pendamping desa. Jadi menjadi PPK hapus. Jadi oke, berarti itu outsourcing gitu Pak ya. Jadi pendamping desa nggak usah. Atau ditulis saja memperjelas status perangkat desa dan pendamping desa, nggak usah. Cukup perangkat desa saja. Perangkat desa aja. Gitu ya Pak Philip ya. Nanti perangkat desa. Jadi Pak Pimpinan, kami memahami penjelasan Pak Menteri tadi dengan substansi tentang desa. Sekalipun memang ini usulan para sekretaris desa dan perangkat desa Pak Menteri. Tapi cukup kita tampung karena saya pahami tadi substansi tentang kelembagaan pemerintahan desa Pak. Paham itu? Iya, baik. 3, peningkatan kesejahteraan kepala desa dan dana pensiun. 4, mempertegas badan hukum BUMDes. 5, menegaskan status desa adat. 6, penyederhanaan pertanggungjawaban dana desa. 7, adanya pengaturan khusus mengenai desa yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan termiskin. Ada masukan Pak Menteri? Memperkuat badan hukum BUMDes. Oke, memperkuat peran BUMDes. Iya. Memperkuat peran BUMDes. Badan hukumnya dihapus. Ya karena badan hukum kan ada PP 71 ya. Sudah jelas Pak Menteri ya. Sudah ya? Cuma implementasinya ya. Jelas ya Pak Menteri ya? Sepakat ya? 3, Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk memperkuat pembangunan dan perekonomian desa berbasis potensi desa dengan mendorong peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN sehingga diharapkan desa menerima 5-10 miliar per desa. Harus disampaikan nih perjuangan Pak Menteri ya, tolong disampaikan di 34 provinsi yang diamini oleh DPD RI. Atau sebaliknya, perjuangan DPD yang diamini oleh Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri ya? Yang 3, Komite 1 sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk memperkuat pembangunan dan perekonomian desa berbasis potensi desa dengan mendorong peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN sehingga diharapkan desa menerima 5-10 miliar per desa. Jelas ya Pak Menteri? Oke, baik. Yang keempat, Komite 1 DPD RI dan Kemendes PDTT TTRI sepakat untuk melibatkan DPD RI bersama-sama mensosialisasikan program-program pembangunan dan peningkatan ekonomi desa di daerah. Tahun politik nih Pak Menteri. Amin Pak ya, amin. Nah baik, terima kasih. Ada 4. Oh nomor 3, coba kembali ke nomor 3. Nomor 2. Dana pensiun, itu usulan di draft saja nanti Pak. Dana Purna Bakti, baik. Dana Purna Bakti. Baik, sepakat ya Pak Menteri ya. Baik, ada 4 kesepakatan yang kita setujui bersama dengan Pak Menteri. Terima kasih atas kehadiran Pak Menteri yang hadir pada saat ini. Kita berikan aplaus yang terakhir ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.